Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Darul 104 lor. Oke, gimana kabarnya lor? Insya Allah kabarnya sehat-sehat semuanya lor ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ini mau berangkat kerja di musim hujan kayak gini lor ya. Ketika kita riding saat musim hujan itu, kalau bisa tetap jaga kecepatan, jangan terlalu kencang banget ataupun juga tidak terlalu pelan, tapi sedang lah. Karena pada saat musim hujan itu kan kita nggak tahu kondisi jalan itu seperti apa, dan yang pasti licin ya, karena banyak air hujan di mana-mana seperti itu lur ya. Terus juga, dan pada saat musim hujan itu kan kita nggak tahu jalanan itu apa ya, licinnya seberapa ya. Ini ada mantan baru nih lah, serba dikit Kuyan lur, itu teman saya tadi lur, lagi jalan-jalan sama istrinya ya. Saya suka bercanda kayak gitu lur. Oke, lanjut ya lur ya. Nah, kita nggak tahu seperti apa, dan beberapa trip akan saya kasih tips supaya saat riding supaya aman, dan kita aman, dan yang pasti kita selamat sampai tujuan seperti itu lor. Ini hujannya baru selesai reda lor. Oh, aurat mama nih, auratnya astagfirullah. Ketemu sama nyomber iya, nyomber. Oke lor, kita akan bahas tips aman saat riding ketika musim hujan. Ini menurut saya pribadi ya lor ya. Kita akan bahas yang pertama, yaitu ini menurut versi saya pribadi ya. Adapun yang ketika kita riding atau saat lagi naik kendaraan, dalam contoh ini saya menggunakan si Rajo, itu wajib menggunakan jas hujan ya lur ya. Apalagi kalau musim hujan kan ya, kita pakai jas hujan, gak mungkin kan. Atau lucu juga kalau misalnya pas musim panas atau lagi panas-panas pakai jas hujan ya, kan lucu. Nah, saran saya kalau bisa itu menggunakan jas hujan yang single mode. Single mode itu maksudnya jas hujan yang satu untuk satu orang, itu yang jas hujan pakaian itu lur ya. Tuh alasannya. Yang kedua adalah pada saat kita riding, entah itu musim hujan ataupun musim panas, tidak hujan seperti ini, itu kita menggunakan sepatu itu hal yang wajib ya lur ya. Karena itu bentuk kita safety terhadap diri kita sendiri ya. Karena kita itu dalam hal segala sesuatu itu juga harus mementingkan atau memperhatikan keselamatan diri kita juga ya lur ya. Karena juga pada saat riding kita nggak tahu di jalan ini, di dalam genangan air ini ada apa aja, kita tidak tahu. Ada pasir kah, ada batu kah, ada mantan kah, iya lur. Terus kita nggak tahu seperti apa. Itulah alasan kenapa harus menggunakan sepatu juga riding saat musim hujannya lur ya. Di kota saya ini, di Palangkaraya ini, pagi hari jam 6:30 ini baru reda sih, baru saja reda lur hujannya. Dari tadi malam sampai subuh tadi masih hujan.
ya lur ya. Oke, yang ketiga adalah yang poin ketiga itu tidak disarankan melakukan pengereman sembarangan. Maksudnya maksud pengereman sembarangan nih misalnya karena kondisi jalan sedang lincir. Nah seperti ini loh, kita nih jangan mengambil pengereman secara dadakan tiba-tiba, apalagi menggunakan rem depan ya lur ya. Sangat tidak disarankan, lebih baik menggunakan rem belakang perlahan-lahan dari jauh. Kalau di depan sudah tahu seperti apa, lebih baik kita melakukan pengereman dari jauh, karena takutnya nanti ketika kita melakukan pengereman dadakan itu ban depan ataupun ban belakang itu mudah slip seperti itu ya lur ya, karena kita di jalan yang kondisinya hujan dan pastinya licin ya lur ya itu. Dan disarankan juga lebih baik menggunakan handbrake di mobil lur. Disarankan itu menggunakan engine brake itu misalnya kita nggak tahu ternyata di depan ada dadakan orang putar balik atau belok. Nah lebih baik itu mengeremnya itu dibantu dengan mengurangi gigi terus dilepaskan pelan-pelan. Nah itu menggunakan engine brake seperti itu lor, baru ditambah dengan rem secara perlahan seperti itu lor, karena kita nggak tahu seperti apa posisinya nanti ketika kita menggunakan rem dadakan seperti itu, apalagi rem depannya lor ya. Sangat tidak disarankan, karena pengalaman saya pernah mengalaminya seperti itu lor. Pas musim hujan menggunakan rem depan dadakan karena keburu waktu juga dan akhirnya tergelincir dan jatuh seperti itu lur. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari musibah seperti itu ya lur ya. Oke, dan yang selanjutnya adalah yang keempat adalah pastikan lampu depan itu menyala ya lur ya. Ini bukan lampu depan rumah itu, bukan ya lur ya. Ini yang dimaksud itu lampu depan kendaraan motor, lampu utama kita itu menyala, karena pada saat kita riding itu sesuai dengan peraturan perundang-undangannya kan juga ada lur ya, lampu kendaraan pada siang ataupun malam hari itu wajib dinyalakan. Itu sebagai tanda bahwa supaya yang di depan, arah yang dari depan itu tahu kalau ada kendaraan sedang melintas, ataupun begitu sebaliknya kita juga tahu bahwa kita sedang melintas, dan dari arah depan kita tahu kalau kita sedang melintas seperti itu. Apalagi di musim hujan ini lor, nggak tahu, karena siapa tahu hujannya lebat banget itu. Nah itu untuk menandai, memberitahu atau memberi sinyal bahwa ada kendaraan yang sedang lewat dari depan ataupun dari belakang kita. Kita bisa melihat dari spion kita. Spion itu untuk melihat ke belakang ya lor, bukan untuk melihat masa lalu. Paham? Nah itu lur alasannya. Pastikan lampu kendaraan kita, lampu depan itu menyala, dan lampu belakang itu juga menyala ya lur, sebagai tanda lampu rem ketika kita apakah melakukan pengereman ataupun tidak, seperti itu lur. Itu pendapat saya. Adapun yang lainnya ya monggo ditambahin. Oke, dan yang kelima adalah pada saat kita riding juga kita nggak tahu kan, musim hujan itu suatu cuaca yang tidak bisa ditebak kapanpun dan dimanapun berada. Ketika musim hujan kita riding di jalan ataupun lagi touring, terutama yang sedang perjalanan jauh ya lor ya, dan tiba-tiba hujannya lebat tek. Nah kita nggak tahu keadaan seperti apa di kanan kiri depan belakang, kita nggak tahu seperti apa. Nah ketika keadaan memburuk di sini maksudnya yang saya alamin, pengalaman saya itu tahu-tahu hujannya lebatnya tidak berhenti. Hujannya tuh semakin lebat dan semakin lebat bro, sampai-sampai helmnya itu airnya merembes ke dalamnya bro. Padahal kaca visor itu udah saya tutup rapat, terus ventilasi anginnya itu juga saya tutup rapat karena saking lebatnya hujan itu bro. Nah lebat terus juga ditambah kaca dari depan itu, kaca helm itu tidak kelihatan, untuk melihat ke depan itu tidak kelihatan bro, karena saking lebatnya hujan. Jadi ya udah, akhirnya lebih baik kita berhenti. Toh juga kalau misalnya kita berhenti di
musim hujan gini saat trading itu juga kita insya Allah akan aman dan mengurangin atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu lur. Itu menurut pendapat saya pribadi ya lur ya. Adapun pendapat orang lain ataupun dari teman-teman subscriber semuanya, teman-teman semuanya, silahkan ditambahkan di kolom komentar seperti itu lur. Dari saya mungkin cukup sekian. Gas terus, los gak rewel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.